Kalau respon dari Bu Nur Hayati setelah mendengarkan kabar ini bagaimana, Pak Budi? Ya, sangat berbahagia sekali Bu Nur Hayati dan keluarganya. Seiring dengan selesainya isolasi mandiri, kan kemarin dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, tanggal sebetulnya udah negatif sih ini hari Senin lah berakhir untuk isolasi mandirinya. Nah, kemudian dengan ada cerita tweet dari Pak Mahfud MD, ya alhamdulillah bersyukur, dan beliau sudah melakukan sujud syukur atas itu, dan kemudian ya mudah-mudahan tidak kejadian tidak sengaja lagi seperti cerita Pak Komjen Agus. Baik. Tapi kalau untuk mencermati kasus ini sendiri Pak Budianto melihat sebenarnya apakah memang ada salah prosedur ataukah memang seperti yang disampaikan oleh Kabar Reskrim ada unsur ketidaksengajaan dari anggota kepolisian dalam menetapkan Bu Nur sebagai tersangka atau bagaimana kalau Pak Budi melihatnya? Kalau menurut saya bukan istilah ketidaksengajaan, tetapi dalam pengamatan saya ya mohon maaf lah, ini semacam kesengajaan. Sebab semua proses itu sudah dilalui per Maret 2020 bahwa terjadi simpang siur bahwa dia bukan pelapor begitu begini. Loh, apa bukan pelapor namanya? Ketika bulan Februari 2020 dia sampaikan kepada Ketua BPD secara tertulis. Kan gitu loh. Itu semua sudah diekspos lah di pikiran rakyat juga di Jawa Barat, sudah diekspos. Nah, surat itu sudah masuk di unit Tipidkor Polres di Cirebon. Nah, itu semua kenapa itu menjadi tidak lupa atau mungkin diabaikan. Nah, ini yang saya bilang bahwa tolong semangat menjunjung tinggi pemberantasan tindak pidana korupsi itu menjadi sebuah atensi. Jangan dilihat ini mau kelas orang kampung lah, apalah bendahara desa lah. Nah, jadinya begini. Kalau kita bilang bahasa kerennya kan the whistleblower ini kelas kampung kan gitu jadinya. Jadinya jadi ramai gitu, meledak secara nasional. Nah, humanioranya itu yang saya berharap, rasa kemanusiaan itu, kesetaraan itu yang perlu dijunjung tinggi semangat itu. Itu saya kira, Pak. Ya, untuk duduk perkaranya sendiri bagaimana Pak? Karena saat ini nampaknya masih simpang siur juga untuk yang diterima oleh masyarakat. Karena kalau yang diketahui masyarakat duduk perkaranya adalah awalnya dari Bu Nur Hayati ini dilakukan penyidikan ketika ada informasi yang disampaikan oleh pihak jaksa begitu. Ini sebenarnya ada informasi dari jaksa ataukah ada yang melaporkan dari pihak lainnya dari Bu Nur Hayati ini? Betul, saya sendiri masuk per 14 Februari 2022 sebagai kuasa hukum, dan itu sudah tersangka dan sudah P21 pada hari itu. Seminggu untuk itu sudah mengalami sebuah P21-nya. Nah, saya pun juga dengar cerita dari pihak keluarga, keluarganya Nur Hayati, keluarganya BPD, ya satu desa lah. Kumpul ngeriung kan di daerah Citemu itu. Jadi dalam proses pemeriksaan itu, jadi saya belum meminta salinan BAP untuk kepentingan pembelaan di pengadilan, belum. Baru-baru ini lalu konferensi pers tanggal 14 Februari jadi rame. Proses itu sedari awal itu lagi jadi. Mereka terjadi bolak-balik perkara lah ya, berkas P19, P20, kemudian P21. Nah, kekurangan berkas itu atas petunjuk koordinasi dan konsultasi dari kejaksaan dan kepolisian, pihak kejaksaan menghendaki ditelaah lebih dalam tentang Nur Hayati dan untuk ditetapkan menjadi tersangka. Ada perkataan itu dari jaksa? Loh, dari penyidiknya itu yang nyampe ke Nur Hayati. Oh, itu perkataan dari penyidiknya. Penyidiknya di Tipidkor. Saya sebetulnya tidak menghendaki Bu Anda sebagai tersangka. Tapi dari konsultasi ini, maka koordinasi konsultasi pihak kejaksaan menghendaki Ibu jadi tersangka. Saya cuma mau bilang bahwa kalau keyakinan penyidik ini tidak ada unsur
apapun untuk si Nur Hayati, ya jangan juga diikuti dong. Ada keyakinan diri atas dasar data. Buat apa ada penyidikan? Kan gitu loh. Ya. Nah, ketika ini mengamini ini semua terjadi, perlawanan dari Nur Hayati lewat tangan saya yang kemudian sekarang menjadi LBH IKUII, maka menjadilah ya alhamdulillah disupport oleh pers, termasuk Sinta dan masyarakat mendukung semuanya. Gitu kira-kira. Berarti saya tegaskan Pak ya, ini dari penyidik menyatakan sebagai tersangka itu atas informasi dari kejaksaan, bukan laporan dari BPD. Iya, dari Nur Hayati cerita begitu, saya dapat cerita seperti itu. Baik. Gitu loh. Berarti bukan dari BPD setempat ya Pak Budi ya? BPD. Halo? Ya, bukan dari pihak BPD yang melaporkan Bu Nur Hayati ya Pak Budianto ya? Bukan, jadi Ibu Nur Hayati itu kan bendahara desa. Ya. BPD desa itu adalah macam DPRD-nya lah. Betul, ya. Desa. Untuk memusyawarahkan sesuatu. Ketuanya kan harus akomodatif kan atas aduan aparat desa kan gitu loh. Ya. Lagi-lagi dia seorang perempuan kan gitu, punya anaknya kecil-kecil. Kerasa keberanian itu kurang dong, tentulah datang ke kepolisian, ngeri lah. Maka perlu berbicara, mengadu dan pendampingan BPD. BPD kan tidak hanya seorang, tapi diwakili oleh ketuanya. Kan ada 45 yang akomodir, dan itu dilanjutkan laporannya tertulis ke Polres. Pada hari itu bulan Maret 2020, tahun 2020. Sudah 2 tahun perkara ini sebenarnya. Begitu itu, ya Pak. Jadi kalau dikatakan Nur Hayati bukan pelapor, dari mana alasannya tidak pelapor? Memang dia tidak datang langsung, dia tidak langsung di kepolisian, tetapi kan menyampaikan kepada BPD dan kemudian dielaborasi oleh penyidik. Ditanya tentang sudah Pak BPD nggak usah merahasiakan siapa pelapor, disebutkanlah ini pelapornya Nur Hayati, data informasi dari Nur Hayati. Nur Hayati kan mengopi Pak, dikopi, disalin, di fotokopi. Yang aliran dana itu, dikopi semuanya. Berarti alurnya ini Bu Nur Hayati ini melaporkan kepada pihak BPD, kemudian BPD lah yang melaporkan Pak Kades begitu ya? Iya, betul. Baik. Kemudian setelah pasca kasus ini, apakah ada tindak lanjut dari pihak kuasa hukum, Pak Budianto? Ya, pertama saya mengapresiasi dari sikap Pak Menko Polhukam. Ya. Kemudian sekarang ini katanya atas Barreskrim setelah bedah perkara gelar lagi, lalu kemudian Kejaksaan Tinggi melakukan eksaminasi, maka akan terbit SP3. Ya, pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah. Ya. Jika itu tidak konkret dikeluarkan SP3 itu, maka mekanisme normal menurut KUHP pasal 77 sampai 83 KUHP, kami akan lakukan gugatan pra peradilan. Kan gitu loh. Sah atau tidak sahkah Nur Hayati sebagai tersangka, kan gitu. Yeah. Dari mana objek perkara yang di pra-peradilankan, yaitu sesuai dengan gelar perkaranya dan konferensi persnya Polres Cirebon Kota, salah tata kelola administrasi dalam bentuk Permendagri nomor 20 tahun 2018. Yeah. Gitu Pak. Tapi sampai saat ini sudah mendapatkan salinan untuk SP3 atau masih belum? Belum. Sampai ini hari belum. Ya. Tapi belum dapat. Mudah-mudahan meskipun hari libur segera diterbitkan. Mudah-mudahan itulah supaya tidak simpang siur dalam kasus penegakan hukum kasus korupsi ini, gitu kan Pak. Tapi kalau untuk pernyataan resmi dari pihak kepolisian sudah ya? Bahwa dinyatakan Nur Hayati sudah dihentikan. Lewat kabar reskrim itu kan, Pak Komjen siapa itu juru Tapi dari pihak Polresnya sendiri belum? Belum. Belum ada say hello. Mungkin teman-teman Cirebon juga sudah ada WA-WA-an kayak gitu, kontak-kontakan. Ya kalau kontak-kontakan begitu ya say hello ya. Hangatlah sambutannya, ya tinggal diterbitkan hasil akhirnya kan. Iya. Baik. Hasil akhirnya bentuk wujud SP3 itu terbit. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk informasi kasus dari Kadesnya tetap dilanjutkan kan?
Oh iya, itu perkara utamanya Kades. Ya. Dia sudah ditahan kan, per Januari itu sudah ditahan dia. Baik. Yang dihentikan perkaranya Bu Nur saja begitu ya? Betul. Karena kalau dari analisa itu kan tidak cukup bukti untuk mentersangkakan. Menurut gelarnya Kabareskrim. Iya. Gitu. Memang tidak dari mana dia alat buktinya dia sebagai tersangka. Saya dan KUHP pasal 184 mana ada ya? Tapi kalau memang tidak cukup bukti, kenapa sudah menetapkan status tersangkanya Pak Budianto? Harusnya kan menetapkan tersangka itu sudah ada 2 alat bukti kan? Makanya keyakinan penyidik ini diuji dalam independensi dan keberpihakan terhadap kebenaran. Makanya kok sampai ngomong dia kepada Ibu Nur Hayati, saya sebetulnya nggak mau menetapkannya sebagai tersangka. Saya nggak enak, Bu. Jadi profesionalisme yang harus dikedepankan, keyakinan diri. Ya. Ketika tidak ada keyakinan itu, dilawan dengan sebuah keyakinan Nur Hayati, nah tunggang langgang kan. Ya. Tapi sebelumnya dari pihak kepolisian menjelaskan tidak untuk alat bukti sebelumnya sebelum Bu Nur Hayati ini ditetapkan sebagai tersangka, alat buktinya apa saja begitu Pak Budianto? Dijelaskan tidak? Disampaikan. Saya waktu 14 Februari sudah ketemu dengan kepala unitnya, unit Tipikor Polres. Tidak dijelaskan bla 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 Pak, bagaimana gablangnya cerita menjadi tersangka, tidak ada gitu loh. Walhasil kita hanya dengar dari konferensi persnya resmi Polres Kota Cirebon Kota, ya kayak begitu itu, pasal 55 Undang-Undang Tidak Korupsi, 55 KUH pidana ya. Lalu Permendagri nomor 20 2018 kan gitu loh. Salah administrasi lah begitu. Ya, tapi dari tim kuasa hukum tidak berusaha meminta kejelasan terkait dengan sebenarnya bagaimana runutannya, kemudian BAP-nya dan kemudian alat buktinya begitu. Tidak meminta apapun kejelasan. Itu yang saya alami Selasa Pak, 14 Februari itu hari 14 15 Februari itu. Ya. Nah, pokoknya hari itu saya datang. Ya. Saya menjumpai kanitnya. Ya. Saya harapkan tentulah sebagai tamu ya Boya disuguhi air putih lah, ngobrol, ya kan, duduk satu meja begini. Ini aduh apa dianggapnya adalah bendahara desa orang kampung, ngapain sih lah? Itu yang saya rasakan seperti itu. Coba nanti bawa kemari. Alah, Masya Allah, saya bilang ini. Kalau nggak bendahara aja, BPD, ketua BPD coba kemari. Nah, akhirnya saya punya persepsi, aduh, saya jadi kurang sekali pelayanan ini. Nah, makanya mencuat ini jadi rame. Kami itu belum dapat salinan BAP itu, kami belum sebagai tim pengacara itu harus mendapatkan salinan BAP untuk pendampingan di pengadilan kan? Iya gitu, betul. Tetapi ya sampai sekarang masih belum ada sama sekali itu ya? Belum, terlanjur rame kan, loh. 15-16 itu Selasa Rebo itu Februari, itu sudah rame di pers. Karena saya keluar dari Polres ditodong sama pers di sana, di Cirebon, macam-macam lah. Ada televisi, ada media online, ada iklan rakyat, ya kan, ada FNN, Jopos. Nah, jadi akhirnya sudah perang media, jadi public opini yang terbentuk. Ya. Berarti dalam hal ini dari kuasa hukum tidak paham apapun ya berarti ya terkait dengan kasus Bu Nur Hayati. Apa yang menyebabkan dia tersangka hanya tahu dari konferensi pers mereka Polres. Oh, baik. Tanggal berapa itu ya? Pokoknya 20-an lah, 20 Februari mereka lakukan konferensi pers dan itu tadi salah tata kelola administrasi sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018. Padahal saya telaah dari beberapa langkah laporan si Nur Hayati ini mengarah 2020 itu dilakukan sesuai dengan Permendagri, mengambil lewat rekomenditnya camat dan sekcam, lalu ke bank, setelah itu kemudian balik ke balai desa, lalu dihadiri oleh KUR dan KASI.
ya kan? KUR pendudukan, kasih apalah, pokoknya ada 3 kan KUR kasih itu kan gitu, kependudukan, apa itulah, pokoknya itulah pemerintahan, kalau pemerintahan. Nah itu saksi mereka. Lalu si kadesnya pakai materai. Dia lakukan itu semua. Tertib administrasi. Tidak ada yang salah dalam SOP prosedurnya ya? Tidak salah. Makanya kami berani kalau memang ini harus dibedah di pra-peradilan. Kan gitu loh. Ya, baik. Ya, jadi kan akhirnya apa itu si penipu itu whistleblower ini macam ini kan berita kecil tadinya, lampu cempor kecil yang dilakukan oleh Nur Hayati. Nah, ketika ini mau dimatikan, ada kami kelompok tim pengacara, lalu wah saya sudah menangkap ada semangat pemberangusan ini. Wah, bayangkan dengan seperti itu kemudian dia berjarak jauh, tidak duduk satu meja, duduk gitu loh, sambil berdiri. Mana sih saudara melihatnya, mana? Berarti apa? Sudah P21 mau dikirimnya ke kejaksaan, mau dipenjarakannya. Coba. Nah, jadi semangat menjunjung tinggi penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu tidak punya ruhnya di sana. Akhirnya whistleblower akan dipadamkan. Saya bilang nanti dulu, kalau kayak begini, ini saya harus lawat public opini. Mau tidak mau, ketika tidak ada sebuah gentleman agreement, apa itu namanya, menerima seorang tamu dengan layak, dengan baik dan baik, ya saya pun juga menjadi, dalam tanda petik menjadi ada amarah kan gitu ya. Kok begini amat gitu loh, tidak santun. Saya udah menangkap, waduh. Makanya hari itu saya Rabu ke LPSK. Pertengahan Februari lah, tanggal 15-16 gitu. Pokoknya saya ke LPSK, ini bahaya ini. Kalau saya menangkap sekali, mau ditangkap waktu itu kok. Mau diserang ke kejaksaan. Sudah tidak ada posisi tawar lagi. Makanya LPSK support, alhamdulillah. Kalau enggak, habis posisi tawar kita. Kalau udah masukin sel. Ya baik, Pak Budianto terima kasih ya, sehat-sehat dan salam juga buat Bu Nur Hayati, semoga juga sehat dan dikuatkan untuk kesabarannya begitu ya, dan kami ikut bergembira atas kabar ini juga.